Kehidupan terlarang di kampung tua. Bagian 3. Di bagian ini, kita akan masuk lebih dalam pada karakter-karakter yang hidup dalam desahan gelap kampung. Dengan suasana yang lebih panas, penuh dilema batin dan rahasia yang melukai diam-diam. Intrik rumah tangga dan fantasi liar menjadi bagian dari budaya yang secara diam-diam diterima masyarakat. Siang yang tidak selalu cerah. Kampung tua tidak hanya menyimpan cerita kelam di malam hari. Bahkan saat siang yang cerah, ketika sinar matahari membakar atap rumah, saat anak-anak terlelap lelah setelah bermain, dan saat suara lesung menggiling padi terdengar dari kejauhan, di momen-momen itu pun keinginan bisa tumbuh tanpa ketahuan. Dalam kesepian, hujan datang. Di siang hari, waktunya para pria ke ladang. Sejak matahari muncul setinggi 1/4, kampung mulai sepi. Hanya bisa mendengar suara serangga dan angin yang berhembus di jalan tanah, melewati rumah-rumah kayu yang tampak biasa. Namun di balik pintu-pintu tua itu, di balik tirai kain lusuh dan celah dinding bambu, kisah-kisah luar biasa kadang muncul secara diam-diam. Tanpa suara, tanpa tanda, hanya tersimpan dalam hati mereka yang pernah menyaksikannya. Sumarni, seorang wanita berusia 35 tahun, tinggal di rumah ketiga dari ujung jalan. Dia memiliki 2 anak laki-laki. Satu masih duduk di kelas 3 SD dan yang lainnya belum genap 5 tahun. Suaminya, Pak Suraji, pekerja merantau di Batam sebagai buruh pabrik. Pulang paling lama sebulan sekali, kadang 2 bulan. Dalam kesehariannya, Sumarni dikenal sebagai orang yang ramah. Senyumnya selalu muncul, baik kepada tetangga yang lewat maupun kepada anak-anak kecil yang bermain di halaman. Ia gemar menanam bunga dan setiap pagi merawat pot-pot kecil di serambi rumahnya. Berbeda dengan Ibu Ranti, tetangganya yang lain. Wanita tersebut tegas, keras, dan jarang menunjukkan senyum. Suaminya, Pak Toiran, sering tampak menunduk saat berjalan berdampingan dengannya. Kediaman mereka berdekatan dengan dinding dapur yang berbagi. Hanya sebuah celah kecil di antara bambu dan kau bisa mengintip ke dalam dapur sebelah jika cahaya cukup terang. Hari itu, hujan mulai turun menjelang waktu zuhur. Sangat deras, bahkan sangat sekali. Langit tampak seolah-olah mengucurkan isinya, menyebabkan tanah menjadi berlumpur dan air mengalir bak anak sungai kecil di selokan depan rumah. Pak Toiran baru sampai di ujung batas tanah ketika hujan mengguyur. Bajunya lencun, topi capingnya bocor akibat tua. Ia berlari kecil, membawa pacul di bahunya, menyusuri jalan yang basah. Langkahnya melambat saat ia mendekati rumah, tepat di dekat dapur. Dia mendengar bunyi dari dalam rumah Sumarni. Bunyi tawa pelan bercampur dengan sesuatu yang tidak bisa ia deskripsikan. Mungkin desah atau gumaman. Awalnya, ia berencana masuk ke rumah, mengganti pakaian, dan menyeduh kopi. Namun, suara itu menahannya. Ia melangkah mendekati celah dinding dapur. Suara hujan di luar cukup nyaring, tetapi tidak menghalangi pandangannya. Dan disitulah ia menyaksikannya, pemandangan yang menggugah jantungnya lebih daripada panas api tungku. Sumarni berdiri dekat jendela yang sedikit terbuka. Kain batiknya basah melekat pada tubuhnya. Rambutnya terurai, ujungnya meneteskan air ke tanah. Di hadapannya berdiri seorang pria yang ia kenal dengan baik. Suratman, adik iparnya sendiri,
adik kandung Ibu Ranti. Pria itu seharusnya berada di kebun milik pamannya, jauh dari desa. Namun entah kenapa, pada hari itu ia berada di sana. Dan lebih dari itu, ia berada di dalam rumah Sumarni. Begitu dekat, sangat akrab. Dan lebih dari sekadar itu, ia berada di rumah Sumarni. Bukan hanya sekedar berkunjung, bukan pula sebuah kebetulan untuk berlindung. Ia berdiri begitu dekat, sangat akrab, seolah sudah menjadi hal yang biasa. Seolah tempat itu pernah menjadi tempatnya bersandar. Namun itu bukanlah yang membuat jantung Pak Toiran berdebar tak menentu. Sumarni tertawa pelan. Suara tawanya bukanlah tawa yang lepas, melainkan tawa lembut yang seolah menyingkari sesuatu di dalam hatinya. Seperti bisikan yang hanya layak diketahui berdua. Ia melangkah satu langkah lebih mendekat, kemudian dengan lembut mengambil pergelangan tangan Suratman. "Cepatlah tutup pintunya," ucapnya tetap dengan suara pelan. "Nanti anak-anakku pulang." Tangan mereka bersentuhan, bukan sekedar saling genggam. Ada tarikan lembut di situ. Seolah Sumarni meminta tidak hanya menutup pintu rumah, tetapi juga menutup dunia luar. Menutup mata siapapun yang mungkin melihat. Suratman beralih menengok sebentar ke arah pintu yang memang sedikit terbuka. Di luar, hujan masih mengguyur. Suara air yang jatuh di atas daun pisang terdengar seperti isakan. Lalu ia kembali mengarahkan pandangan ke wajah perempuan di hadapannya. Pandangan mereka bertemu. Ia memberikan senyum kecil. Senyuman yang lebih menyerupai senyum nakal seorang pemuda yang memahami situasinya. Ia bersisik pelan. "Masih sebentar. Hujan belum berhenti. Anak-anakmu pasti berteduh di sekolah. Belum saatnya mereka pulang." Sumarni menggigit bibir bawahnya, tampak ragu. Namun tangannya masih terikat di pergelangan tangan Suratman. Tak ingin dilepaskan. Kalau ada yang melihat, suaranya kali ini lebih lembut, lebih dekat, hampir seperti bisikan angin di sela-sela anyaman bambu. Suratman melangkah lebih dekat. Selangkah, lalu satu langkah lagi. Kini jarak mereka hanya seukuran napas. Ia sedikit membungkuk, mendekat ke wajah Sumarni. Hidung mereka nyaris bersentuhan. "Siapa yang mau melihat?" katanya pelan. "Para lelaki semua pergi ke ladang, wanita di dapur. Dunia ini milik kita saat ini." Kemudian pelan tangannya yang bebas meraba pundak Sumarni. Kain basah itu semakin menempel di tubuhnya. Kulit bahunya terlihat samar dari balik kain tipis. Dingin hujan membuat tubuhnya sedikit menggigil, tetapi bukan hanya karena suhu. Sumarni terdiam. Ia menutup matanya sejenak. Napasnya terengah-engah, seolah menahan gelombang yang datang dari dalam hatinya. Tangan Suratman merayap naik, menyentuh bagian lehernya. Bukan dengan kasar, tetapi dengan rasa. Seolah setiap inci kulitnya diingat dengan saksama. Dan setelah itu, fisik mereka saling berdekatan. Bukan hanya sekedar berdekatan, tubuh Suratman kini menempel kuat, menghadirkan kehangatan yang melawan dinginnya hujan. Tangan Sumarni menjangkau dada pria itu, meraba kain basah yang menyelimuti dirinya. Mereka terdiam. Tidak perlu berbicara. Tatapan mereka sudah saling berbicara. Dalam hening, dalam hembusan napas yang tertahan. Suara hujan menenggelamkan semuanya. Hanya ada suara kain yang bergerak, nafas yang tidak teratur, dan desiran angin dari celah jendela yang menjadi saksi bisu. Dapur itu berubah menjadi tempat rahasia. Di situ waktu terasa berhenti. Dunia luar seolah menghilang. Kemudian terdengar suara lembut,
suara jendela yang bergetar akibat tiupan angin, suara kayu tua yang berderak, atau mungkin suara dari dalam dada Pak Toiran yang masih berdiri kaku di balik celah dinding menyaksikan seluruh kejadian. Ia tidak bergerak. Tubuhnya tampak kaku, hanya matanya yang penuh gelora, dipenuhi kemarahan, dipenuhi luka. Ia menggenggam gagang paculnya lebih kuat, namun tak mampu memalingkan pandangan. Ada sesuatu yang membuatnya terdiam. Bukan hanya karena pengkhianatan, Bung, tetapi karena rasa malu, sebab dunia yang selama ini ia kira teratur, ternyata tersimpan banyak luka di balik bilik-bilik bambu. Di dalam, Suratman menundukkan kepalanya, mencium ujung leher Sumarni dengan lembut. Sumarni mendesis tertahan. Tangan Sumarni terangkat ke belakang kepala pria itu, seolah ingin menghentikan waktu. "Jangan terlalu lama," bisik Sumarni. "Aku merasa takut." "Tapi kamu juga menginginkannya," balas Suratman. Senyumnya tetap sama, nakal dan berkuasa. Sumarni tidak mengatakan apa-apa, namun ia tidak menjauh. Bahkan sebaliknya, ia menarik Suratman lebih dekat, membiarkan tubuhnya menjadi tempat berlabuh untuk pria itu. Dan di luar, Pak Toiran secara perlahan mundur. Langkahnya berat, napasnya bergetar. Hujan membasahi wajahnya, tetapi tak mampu menyembunyikan air mata yang mulai mengalir perlahan. Ia tahu, sejak saat itu segalanya tak akan pernah sama lagi. Pak Toiran menggigit bibirnya. Tangannya erat memegang gagang pacul yang masih basah dengan tanah. Nafasnya terengah-engah, bukan karena rasa lelah, melainkan karena kemarahan dan kebingungan. Ia bingung harus marah kepada siapa terlebih dahulu. Apakah kepada Sumarni, Suratman, atau dirinya sendiri yang menyaksikan situasi ini tanpa mampu berbuat apa-apa? Ia mundur perlahan, menjauhi area tersebut. Kakinya terasa berat. Hujan terus-menerus, dingin menusuk hingga ke tulang. Tetapi tubuhnya justru terasa panas. Sesuatu bergolak dalam dadanya. Setibanya di rumah, Bu Ranti belum kembali dari rumah orang tuanya di desa seberang. Suasana rumah itu sunyi. Ia meletakkan pacul di sudut dapur, melepaskan bajunya yang basah, lalu duduk di atas kursi kayu sambil memandangi nyala api kecil di tungku. Namun matanya tidak benar-benar fokus. Ia masih terguncang oleh peristiwa yang terjadi. Di malam hari, setelah hujan reda dan suara godok menggantikan bunyi rintik air, Pak Toiran duduk di depan rumah, tanpa secangkir kopi atau sebatang rokok. Hanya kebisuan dan sesekali meludah ke tanah. Ia berusaha mengusir bayangan yang terus menghantuinya. Bayangan sosok Sumarni yang basah dan tangan Suratman yang dengan berani menyentuhnya. Hari-hari berikutnya, Pak Toiran mulai menunjukkan perubahan. Ia menjadi lebih pendiam, cepat marah, dan sering melamun. Bu Ranti mengira suaminya hanya lelah setelah musim tanam yang belum berakhir. Namun, Pak Toiran menyadari itu bukanlah penyebabnya. Ia tak lagi mampu menatap Sumarni seperti biasanya. Bahkan saat wanita itu menyapanya di pagar, ia hanya membalas dengan anggukan singkat sebelum masuk ke dalam rumah tanpa mengeluarkan suara pun. Namun, justru itulah yang membuat Sumarni merasa curiga. Sebab selama ini, Pak Toiran selalu membalas senyumnya. Suatu senja, saat anak-anak sedang bermain di lapangan dan awan gelap mulai mengumpul, Pak Toiran berpapasan dengan Suratman di kedai kopi Bu Karsi. "Kenapa tidak di kebun, Man?" tanyanya secara datar. Suratman tersenyum tipis sambil meneguk kopi. "Pamanku sedang sakit, aku diminta pulang untuk sementara waktu." Begitu. Pak Toiran mengangguk. Ia kemudian menatapnya tajam. "Aku melihatmu di rumah Sumarni waktu hujan lebat itu." Wajah Suratman terlihat tegang, namun ia berusaha tertawa. "Untuk apa memperhatikan rumah orang lain?"
Pak Toiran meletakkan gelas kopinya dengan keras di atas meja. Apa kau mengira aku bodoh? Aku melihat kalian. Kami hanya berbincang-bincang, potong Suratman cepat. Aku basah, jadi mampir sebentar. Dia memberikanku handuk. Pak Toiran mendekat, suaranya pelan namun penuh tekanan. Apa kau percaya kain basah bisa menyembunyikan apa yang aku lihat? Kau menyentuhnya. Suratman menundukkan kepala. Sumarni, dia membutuhkan teman, Mas. Suaminya jauh. Aku juga merindukan kebersamaan. Kesepian? Kata itu bergaung dalam benak Pak Toiran. Ia bangkit, tidak dalam keadaan marah, tetapi dingin. Jangan sekali lagi memasuki rumah itu jika kau masih ingin hidup damai di desa ini. Setelah itu, Pak Toiran meninggalkan kedai, membiarkan Suratman dengan wajah yang pucat. Waktu berlalu, dan seperti semua rahasia di desa, kisah itu tetap terpendam. Tidak ada yang berani mengungkapkan, tapi pandangan mulai berubah. Sumarni semakin jarang keluar rumah. Suratman pergi lagi ke tempat yang tak jelas. Dan Pak Toiran, ia tetap diam, menyimpan kemarahan di dalam hati, seperti menanam benih di ladang, dibiarkan tumbuh perlahan hingga suatu saat mungkin akan dipanen. Namun di desa tersebut, semua orang tahu, tidak ada rahasia yang dapat disimpan selamanya. Dan di balik dinding dapur, tempat hujan pernah turun dan tubuh saling berinteraksi dalam kesunyian, kisah itu terus hidup, dikenang oleh satu sosok yang menyaksikannya dan tak pernah bisa melupakannya. Pak Toiran merasa bingung apakah harus marah atau tetap diam. Namun yang lebih mengejutkan, ketika malam datang dan ia berkumpul dengan beberapa tetangga di pos ronda, suara tawa Sumarni terdengar jelas dari dalam rumahnya. Dan tidak ada suara anak-anak. Kabar pun mulai beredar. Alih-alih mendapatkan cercaan, yang muncul justru anggukan penuh pengertian. Seolah semua orang sudah tahu, semua menyadari bahwa ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sumarni ya, sahut seorang tetangga sambil menyesap kopi. Sudah biasa, dulu dia juga pernah berselingkuh dengan tukang servis lampu dari desa sebelah. Katanya hanya memperbaiki kabel, tapi yang rusak bukan hanya itu. Hingar-bingar tawa pun terdengar. Bukan dalam bentuk ejekan, melainkan seperti mengolok-olok kebiasaan yang sudah menjadi hal lumrah. Cerita lain datang dari Bu Karsih, janda berusia tengah baya yang tinggal dekat sumber air. Ia dikenal saleh, rajin ke masjid, dan selalu mengenakan kerudung yang panjang. Namun di balik kerudungnya itu, wajahnya pernah membuat banyak pria di desa terpesona. Bu Karsih memiliki kebiasaan yang aneh, mencuci pakaian di siang hari, tepat ketika sinar mentari jatuh miring dari arah timur rumahnya. Pada saat itu, bayangannya tampak jelas di belakang kain yang terjemur di tali. Yang menarik, ia memilih untuk menggantung jemurannya tepat menghadap ke rumah Pak Darto, duda sepuh yang tinggal sendirian. Menurut cerita warga, setiap kali Pak Darto duduk di teras, Bu Karsih tampak lebih bersemangat mencuci. Terkadang, bajunya sedikit terbuka saat membungkuk. Kadang ia tertawa sendiri ketika membalik kain. Dan ketika malam tiba, lampu di rumah Pak Darto menyala lebih lama dari biasanya. Dan Bu Karsih sering terlihat pergi ke rumah dengan tangan kosong. Dikatakan sih mengantarkan makanan, bisik Mak Iem suatu malam. Tapi kenapa saat pulang wajahnya bersinar, seolah baru disiram embun pagi. Yang lebih menyedihkan, budaya ini diturunkan perlahan, bahkan kepada generasi yang lebih muda. Sejak usia remaja, anak perempuan diajarkan cara memikat dengan senyuman dan keahlian memasak.
Sementara anak laki-laki diajak untuk diam-diam mengintip tetangga yang sedang mandi di sumur. Semua ini dianggap sebagai bagian dari proses kedewasaan. Ada seorang pemuda bernama Leman, anak seorang petani singkong. Meski baru berusia 19 tahun, ia terkenal sering mengunjungi rumah-rumah para janda. Ia memiliki wajah tampan, badan kekar dari kebiasaan mengangkut karung, dan senyumnya berhasil membuat para perempuan di desa merasa canggung. Konon, dalam sebulan, Leman pernah berkunjung ke 4 rumah yang berbeda, semuanya milik janda. Ia tidak merasa perlu menyembunyikan hal ini. Ia bahkan bangga karena para janda itulah yang banyak memanjakannya. Ada satu yang menyajikan kopi, ada yang memberikan sarung baru, yang lain memberikan sesuatu yang tidak bisa dibeli di pasar. Dan Leman bukanlah satu-satunya. Warga desa itu seolah menjalani 2 kehidupan. Satu sisi yang cerah ditandai dengan tawa, suara unggas, dan candaria anak-anak. Sementara sisi lainnya yang kelam tersembunyi di dalam bilik dengan pelukan yang penuh rahasia dan desahan yang ditekan agar tidak terdengar oleh tetangga. Yang lebih menyedihkan, semua ini diterima begitu saja. Seakan tidak ada yang salah. Seolah semua hal ini bisa dimengerti karena agama hanyalah sebuah rutinitas. Mengaji hanya sebatas tatkala seseorang meninggal. Dan ceramah hanya diadakan saat ada tamu dari luar desa. Kakek pernah mengungkapkan, di desa ini dosa bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi sesuatu yang perlu disembunyikan. Sekarang aku mengerti bahwa maksudnya bukan sekadar lelucon, namun adalah kenyataan yang merobek hati. Kenyataan yang muncul dari kebiasaan yang terlalu lama dibiarkan. Sebab ketika malam tiba dan seluruh pintu terkunci, yang tersisa hanyalah bisikan dan hirupan napas. Dan kadang bisikan itu terus berlanjut hingga menjelang pagi.